Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 26 November tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah kesempatan untuk bersaksi. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan saya pernah menjalankan karya misi Ordo Karmel atau karya misi gereja di Tiongkok ya, selama 6 tahun. Dan selama 6 tahun itu sudah puluhan orang yang datang kepada saya untuk bertanya tentang iman Katolik ya, dan dengan tujuan supaya bisa dibaptis menjadi pengikut Kristus. Dan saya sungguh sangat terkesan ya dengan kehadiran mereka ya, dan saya sungguh terharu juga ya karena dengan bahasa Mandarin saya yang pas-pasan ya, dengan kemampuan bahasa Mandarin yang tidak jelas ya, yang sangat buruk dan bukan hanya pas-pasan ya, juga sangat buruk ya. Tetapi toh banyak orang datang kepada saya untuk menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan gereja Katolik ya, untuk menjadi pengikut Kristus. Maka beberapa kali saya bertanya kepada mereka, apa yang membuat Bapak Ibu ini tertarik untuk menjadi pengikut Kristus ya? Apa yang mendorong Bapak Ibu tertarik menjadi pengikut Kristus? Maka mereka pun rata-rata ya, mayoritas, sebagian besar itu berkata bahwa mereka sangat terkesan dengan sikap hidup orang Katolik di tengah-tengah sikap pemerintah komunis ya. Kita tahu Republik Rakyat Tiongkok itu pemerintahannya berideologi komunis ya, yang sangat keras ya terhadap kehidupan beragama dan juga terhadap segala aktivitas keagamaan. Mereka sangat keras dan ketat gitu ya. Tetapi itu tidak melunturkan semangat orang Katolik ya untuk berkegiatan, untuk beribadah, untuk beraktivitas ya. Bahkan saya melihat meskipun orang Katolik itu terus ditekan ya, dikerasin oleh pemerintah Tiongkok, tapi mereka tetap bersikap sabar ya, tidak pernah melawan, dan terus menjalankan imannya itu dengan tekun ya, dengan setia ya. Dan kesabaran inilah yang memikat hati banyak orang untuk bisa akhirnya datang ya, untuk menyatakan keinginannya untuk ingin mengimani Kristus seperti orang-orang Katolik ya. Jadi rupanya sikap sabar yang ditunjukkan oleh orang-orang Katolik di tengah penderitaan dan tekanan itu menjadi sebuah kesempatan untuk bersaksi ya, menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa, yang kuat, sehingga mampu menarik orang untuk tertarik datang mengimani Kristus ya. Nah, saya kira Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan ya, bukan saya kira ya, jadi saya yakin ya, rasa tertarik ini ya, rasa tertarik karena kesabaran orang-orang Katolik dalam menanggung penderitaan itu juga terjadi di Indonesia, negara kita yang tercinta ini. Saya kira gereja Katolik di Indonesia juga nasibnya nggak beda-beda amat ya dengan mereka yang di Tiongkok ya. Di Indonesia juga hidup kita tidak mudah ya. Kita orang Katolik hidup kita nggak mudah ya. Mau membangun gereja ya, sulitnya luar biasa ya. Mau berkegiatan juga dibatasi ya. Ya saya kira nggak, apa ya istilahnya, kalau anak-anak muda itu 11-12 lah. Jadi 11-12 dengan umat Katolik di Tiongkok sana, sama-sama nggak enaknya gitu ya. Tetapi persis seperti yang terjadi di Tiongkok itu ya, sekarang saya bertugas di Paroki Tomang di Indonesia ini, saya juga seringkali
bertanya ya kepada Bapak Ibu ya yang mau baptis dewasa itu, yang mau menjadi pengikut Kristus, mengapa Bapak Ibu ini kok tertarik ya menjadi pengikut Kristus ya? Dan jawaban mereka sangat sederhana sekali, sangat simpel, seperti jawaban orang-orang di Tiongkok sana ya. Jadi saya kagum dengan sikap hidup ya, kami kagum dengan sikap hidup orang Katolik ya. Meskipun hidupnya nggak gampang ya, mau membangun gereja susah ya, juga berkegiatan juga susah ya. Sedang doa rosario digerebek ya, sedang pendalaman iman digerebek ya, sedang pendalaman kitab suci digerebek ya. Jadi orang berdoa saja kok sulitnya, orang mau berdoa saja kok sulitnya luar biasa di Indonesia ini ya, pakai digerebek-gerebek segala ya. Jadi orang doa rosario itu seperti orang orang pengedar narkoba gitu ya. Padahal kita ini sedang berdoa ya, sedang doa rosario, tapi kok dianggap seperti pengedar narkoba sampai digerebek-gerebek segala itu. Ya itulah yang terjadi di negara kita ya. Tetapi ya kami lihat orang Katolik ya, umat Katolik ini kok sabar sekali ya. Jadi meskipun terus dianiaya, terus dihambat, ditekan, tapi kok mereka bersikap sabar ya, tenang, dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan ya, kekerasan dengan kekerasan. Itu Romo yang membuat kami ini tertarik ya, membuat kami ini jatuh cinta dengan iman Katolik. Wah, luar biasa, berarti ya 11-12 ya, sama dengan apa yang saya alami di RRT ya, Republik Rakyat Tiongkok yang komunis itu ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa atau situasi dan kondisi di mana kita para pengikut Kristus akan mengalami banyak penderitaan, akan mengalami banyak tekanan, akan menerima banyak perlakuan yang tidak enak, rupanya sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ya. Dalam Injil Lukas ya, dalam Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya, karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi." Ya. Jadi rupanya situasi bahwa kita ini akan banyak penderitaan, kesusahan, kesulitan, itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ya. Jadi kita nggak usah heran ya, kita nggak perlu heran kalau hari-hari ini ya, kalau sekarang ini kita ini dibenci banyak orang karena iman kita akan Kristus ya, dipersulit, ditekan, mungkin bahkan dianiaya ya, sedang berdoa digerebek ya. Itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus katakan justru itulah kesempatan kita untuk bersaksi ya. Nah, saya juga tidak pernah menduga ya bahwa pengalaman bagaimana orang Katolik ya, umat Katolik ini tetap bersikap sabar ya, tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, kejahatan dengan kejahatan, menerima ya semua pengalaman penderitaan itu dengan hati yang lapang dada ya, dan tidak pernah sekalipun membalas ya semua perlakuan yang tidak baik itu. Justru itulah satu kesaksian yang luar biasa, dan justru dengan demikian banyak orang semakin tertarik untuk mengimani Kristus ya. Nah, Tuhan Yesus juga pernah bersabda di dalam Yohanes bab 12 ayat 32 ya. Di situ Tuhan Yesus bersabda, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ya. Jadi kata-kata apabila aku ditinggikan dari bumi itu artinya adalah disalib ya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, ketika aku ditinggikan ya, ketika aku ditinggikan dari bumi, itu artinya maksudnya adalah ketika aku disalib ya, ketika aku menderita, ketika aku mati ya. Maka pada saat itu
aku menarik semua orang datang kepadaku. Ya, jadi rupanya penderitaan dan kematian Kristus itu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi banyak orang untuk datang hadir di hadiratnya untuk mengimani Dia. Ya, jadi sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mampu bersikap sabar, ketika kita mampu menerima semua pengalaman penderitaan yang diberikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, yang tidak mengenal cinta kasih, yang tidak mengenal damai, maka ketika kita mampu bersabar, maka itu akan menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk menunjukkan kesaksian kita, ya. Dan itu tidak akan sia-sia, ya. Seperti yang saya alami di Tiongkok maupun di Indonesia ini, banyak orang justru terpikat akan iman Kristiani ketika melihat orang-orang Kristiani ini mampu menerima dengan penuh kesabaran segala perlakuan buruk yang diberikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pun juga banyak mengalami hal seperti ini, ya, di tempat kita bekerja, di tempat kita tinggal, ya, kita dibenci, kita ditekan, kita diberi perlakuan yang buruk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, orang-orang yang tidak mengenal kasih. Maka bertahanlah dalam sikap sabar, ya, tetaplah menunjukkan sikap cinta kasih, ya, tetaplah menunjukkan sikap damai kepada semua orang, dan percayalah itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa yang mampu menarik banyak orang untuk datang kepada Kristus. Tuhan memberkati.